Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Mas. Ustazah Ance ya. Dipanggilnya Ustazah Ance. Ya, Ustazah Ance. Baik, Alhamdulillah. Kemarin udah ngobrol-ngobrol ya pas pra lisensi kemarin. Insya Allah. Ya, Ustaz. Ustazah ngajar apa di sana? Saya membidangi wakil kepala bagian kurikulum. Oh, pas banget ini berarti. Kurikulum itu kan ruhnya ya. Sebentar, Ustaz, saya suaranya. Suaranya kecil. Iya nih saya Oke, siap, Ustaz. lagi Ya, ada, Ustaz. mudah-mudahan terdengar ya. Saya lagi ada gangguan juga nih. Di depan rumah ada mesin berat. Mudah-mudahan tidak terganggu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mudah-mudahan kita bisa berjalan ini dengan baik. Kita akan mulai eh, ke standar apa dulu nih? Isi dulu ya. Standar isi, Ustaz. Oke, standar isi. Oke, saya mau ke standar isi. Baik. Yang pertama, Ustazah, di sekolah Azkia 2 ini eh, Azkia 2 mengembangkan 4 muatan kurikulum kekasan sekolah Islam terpadu enggak? Nah, seperti apa? Iya, Ustaz. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan 4 kekhasan tersebut, di Mm-mm. mana kita dalam proses pembelajaran di dalam struktur kurikulum kita itu udah terdapat 4 kekhasan SIT Askia Apa saja seperti tuh? Ada apa saja? bahasa Arab, Bahasa Arab ada ya. PAI, Berapa PAI. jam bahasa Arab? Bahasa Arab kita 2 jam per minggu, Ustaz, per masing-masing Oke. jenjang. Baik, lanjut. Kemudian PAI, PAI kita PAI 4 jam. 4 jam. Nah, Mm-mm. terus Pramuka, Pramuka kita 2 jam untuk pembelajaran PBM normal di intrakurikuler. Kemudian di ekskul kita juga ini juga punya kegiatan Pramuka Inti. Pramuka inti. Heeh. Kemudian yang ketiga Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ini kita khususkan jamnya setiap hari, Ustaz. Untuk kelas 1 dan kelas 2 itu Senin sampai Jumat itu mereka 2 jam. Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 kita punya program khusus itu namanya matrikulasi ya atau Matrikulasi. intensifikasi juga. Nah, di sana kita ada 20 sampai 24 jam pembelajarannya selama 1 minggu. Oke, Nah, baik. Ini sudah saya lihat ya. apa dokumen-dokumennya. Jadi ini sebenarnya hammering aja, penguatan aja gitu. Seperti apa, Baik, Ustaz. betul gitu ya. Apalagi ini sama wakil kurikulumnya gitu ya. Baik, Ustazah. Kita mau lihat dong rekapan bahwa eh, sekolah ini Askia 2 itu melakukan internalisasi nilai-nilai Islam. Ini berapa persen guru yang melakukan internalisasi nilai-nilai Islam? Eh, saya kan wakur kurikulum ini, Ustaz, ya. Jadi Hmm. kita selalu pantau bagaimana eh, apa namanya kalau di kurikulum Merdeka kita namanya modul ajar. Dulu Nah, di ajar, dalam oke. modul ajar ini kita pastikan di dalamnya terdapat ADLX terpadu, Mm-mm. ADLX yang pendekatannya pendekatan padu. Nah, Mm-mm. jadi kita pastikan di dalam setiap modul itu terdapat langkah-langkah terpadu tersebut. Dan alhamdulillah semua dari guru-guru kita menerapkan ADLX Introflex terpadu. Gitu, Ustaz. Jadi 100% insya Allah. 100% ya. Hmm. Oke. Nah, eh,
oke, 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 oke. Jadi semua bidang studi melakukan Ya, eh, internalisasi. ya Nah itu internalisasi nilai keislaman internalisasinya termasuk. dimasuknya di mana tuh? Apa sih bedanya terpadu ukhrawi dengan internalisasi nilai-nilai Islam? Ya, kita masukkan nilai-nilai keislaman itu ada di bagian dunia, di bagian ukhrawinya. Namun ini tidak mesti harus berada di bagian akhir sesuai dengan urutan terpadu. Bisa saja Ya. ukhrawinya itu kita masukkan di awal, di Mhm. tengah, atau di akhir itu, Ustaz. Namun kita pastikan di dalam itu terdapat nanti apa namanya bisa berupa hadis-hadis, surat-surat ataupun berupa siroh Rasul maupun siroh sahabat sehingga nanti anak-anak mendapatkan nilai-nilai yang sesuai dengan keislaman. Oke, oke. Ustazah, saya boleh di share screen nggak dokumen-dokumen kurikulum SIT seperti yang dimiliki, tapi yang kental dengan kekasan SIT-nya. Bisa nggak di share screen? Punya nggak Kita di punya, laptopnya? tapi kita enggak ini, Ustaz. Kayak belum jadi co-host ini. Oh, belum jadi. Bisa Ya, dijadikan co-host kayaknya. Atau di settingnya ini aja. Di setting. Oh, bisa nih. Bisa share screen. bisa, Bisa. Ustaz ya. Bisa. Settingannya bisa Kita share coba. screen. Gimana caranya? Di dalam Alsip sudah Nah, kita ini sudah kita sudah kita kirim. betul. Nah, boleh. Maksud saya sudah ada di Alsid, tapi saya pengen penguatan Alsidnya Oke, apa siap. dokumennya diperlihatkan sambil dibicarakan Nah, gitu. izin sebentar Ustaz, saya dengan operator untuk ini mengoperasikan ya sebentar. Oh iya iya, minta bantuan Bagikan ya. ya. Ah, ini, Ustaz. Nampak ya Ustaz ya? Ya, Oke. Kita ini di ATP dulu Ustaz. Nah, ini sempat kemarin dikomentari tentang tidak nampaknya internalisasi keislaman di dalam dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kami mencoba memperbaiki. Nah, sebenarnya kami lebih fokus kepada modul ajar untuk memasukkan internalisasi nilai-nilai keislaman ini. Namun, kalau tuntutannya minta dalam APP, maka kami selipkan di antara indikator TP, nilai-nilai keislaman. Nah, di sini di bagian pemahaman IPAS tentang sistem organ tubuh manusia. Maka di indikator butir 1, 2, kita masukkan di sana peserta didik memahami bahwa Allah menganugerahi paru-paru dan alat pernafasan sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala sebagai pengasih. Kemudian lanjut ke bawah, kita juga masukkan di bagian butir 1, 7, peserta didik dapat menjaga kesehatan alat pernafasan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga di sini di butir 1, 13, karena ini berhubungan dengan makanan, maka di sini kita masukkan peserta didik dapat menunjukkan makanan halal lagi baik di lingkungan sekitar. Berikutnya juga di sini ada tentang bagian dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Maka di sini mereka akan mengenali gender mereka masing-masing. Kemudian kita internalisasikan bagaimana Islam memandang masing-masing gender.
terus tanda-tanda pubertas itu, sehingga mereka sudah paham bahwa dalam Islam itu ada adab bergaul. Maka kita masukkan di sini peserta didik memahami adab bergaul dalam Islam. Kemudian berikutnya tentang sistem gerak manusia pada butir 120 kita masukkan di sana. Peserta didik mampu menjelaskan dalil dalam Al-Quran tentang banyaknya sendi pada tubuh manusia dan semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian berikutnya juga untuk peran makhluk hidup dalam rantai makanan, poin 3.3, peserta didik menjelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi dan kewajibannya menjaga kelestarian alam. Ini terkait dengan menjaga ekosistem. Jadi di di CP-nya itu tentang pelestarian lingkungan. Berikutnya mengenai air, bukan mengenai air, Ustaz. Ini tentang gelombang. Kita hubungkan nanti dengan USG. Proses USG pada ibu hamil, di mana di sini nanti kita peserta didik mampu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang meliputi 7 lapis kegelapan di dalam rahim ibu. Baik, Ustazah. Ya, Cukup, Ustaz. saya pikir cukup. Sudah mewakili. Oke, Baik, saya Ustaz. mau lihat buku atau modul bahasa Arab yang dimiliki dong. Modul Kemarin bahasa saya Arab. belum. Baik, Ustaz. Jadi sekilas-sekilas saja ya Ustazah ya. Kalau Baik, saya baik, lihat Ustaz. sudah ada, cukup. Aduh, susah juga. Baik. Modul bahasa. Ini bahasa. Nih. Kalau buku bahasa Arabnya, cetakan yang mana Ustazah? Yang jadi pegangan murid? Kita membuat sendiri, Ustaz. Membuat sendiri. Jadi Oke. kita buat sendiri buku bersama tim. Oh gitu. Iya. Oke, ini modul ajar dari guru Iya. bahasa Arab Jadi ya. modul ajar Boleh yang saya lihat, dimaksud. boleh saya lihat bukunya saja tadi, buku yang dimaksud yang dibuat Buku yang sendiri. dimaksud. Baik, Ustaz. Ada nggak di Ada, foto kita nggak? masukkan, Ustaz. Kalau ini berupa RPP nih, Ustaz. Ya, oke. Ya, kita ke modul bahasa Arab. Oke, sip. Aduh, saya lupa masuk di bagian mana ya. Oke, Ini sudah saya lihat sih, saya cek ini. atau saya ambil bukan di bagian alsit ya, Ustaz. Izin, Ustaz. Boleh, Baik. boleh. Sebentar, Ustaz. Ini masih dalam bentuk zip ya, Ustaz ya. Oke, ya nggak apa-apa. Ustaz. Rusdan. Itu Rusdan Al-Quran itu, Ustaz. Rusdan Al-Quran. Iya. Iya. Aduh, mana dia nih? PDF bahasa Arab. Ustaz. Sebentar, Ustaz, izin ke operator kita Ya. minta keluar dia di sini. Oke, ya sudah nggak apa-apa.
Tapi kami sudah masukkan di dalam Alsid, Ustadz, contoh dari Siap, baik, cukup. Nah, untuk standar eh, apa isi cukup, saya ke proses boleh ya, langsung ya. langsung. Ini boleh saya perlihatkan lagi yang Oh, apa boleh, modul silakan, kita di sana. Ini kelas silakan. ini kita punya terlihat ya, Set ya. Ini untuk Ini kelas share 2. screen-nya dihapuskan dulu, share screen yang sebelumnya. Oh, share screen. Baik. Halo. Saya stop dulu. Nah, sekarang coba yang baru. Tadi belum kelihatan. Ini kalau bisa yang semuanya aja. Yang ini Coba Pak. yang ini Nah, kita mau oke. yang muncul Minta Ustaz. dibantu ya, operator. Ini yang saya minta. Oh, buat Nah, ini sendiri dia. ya. Itu Ya, buat kita buat sendiri semua sendiri nih, kelas Ustaz. ya. Ini cover Berarti termasuk covernya dulu. Azkia 1. Oke, good. Ya, Ustaz. Kemudian ini bagian berikutnya, Mm-mm. isinya kita masuk ke isinya, Ustaz ya. Oke. Ini ada kata daftar isi juga. Nah, ini isinya, Oh, Ustaz. Masya Allah. Siap. Kita Baik, punya buku sendiri. cukup Ustazah. Oke, Ustazah cukup. Baik, saya sekarang ke standar proses. Ustazah, besok saya tolong ditolong ya untuk mempersiapkan 2 observasi kelas ya. Baik, Ustaz. Langsung aja pagi-pagi gitu. Jadi pagi-pagi kita nggak usah pakai pembukaan lagi ya. Langsung saja saya diperlihatkan guru-guru menerima murid gitu ya pakai pakai handphone aja. Insya Allah kita Paham sudah ya? siap. Nanti sampaikan aja ke Ustadz Riki bahwa saya mau lihat bagaimana guru-guru menyambut murid, kepala sekolah menyambut guru, kemudian saya masuk ke kelas. Saya ke kelas atas pakai Zoom ini, kemudian Ustazah Dian di kelas bawah, gitu ya. Baik, Ustaz. Oke. Berarti Ustazah, sekarang kita ke izin stand. Boleh? izin, Ustaz. Berarti untuk besok itu saya siapkan satu guru untuk kelas tinggi. Mm-mm, betul. Satu Satu lagi, Ustaz. Kita kelas kan bawah. menyambutkan kita ada di di gerbang. Jadi ada Heeh, pembiasaan pagi yang kita lakukan dulu menyambut di gerbang, heeh. baru kemudian di kelas. Betul. Nah, nanti di gerbang itu ada yang bawa handphone gitu atau kamera. Nanti saya ikutan, saya lihat gitu, Ustazah. Siap, Ya. Ustaz. Oke, jadi nanti siang dibicarakan sehingga pagi-pagi jam berapa saya sudah bisa lihat. Gitu ya, Zah ya. Baik, Ustaz. Baik. Nah, kita lanjut lagi. Kita bisa lanjut lagi ke standar proses. Ustazah, saya mau lihat ya, berapa persen guru yang melakukan analisis kurikulum yang memenuhi 5 persyaratan. Nah, kan ada tuh 5 persyaratannya. Ada sekolah bertanggung jawab. Nah, sudah tahu ya, 5 persyaratan ada di juknisnya. Nah, berapa persen? Itu di 36. Yang Ustazah. melakukan bisa diulangi, Ustaz? Ya, itu di Yang poin melakukan apa 36. tadi, Ustaz? Oke, di poin 36, Poin. kan ada analisis kurikulum. Oke ya, bisa Analisis dilihat. kurikulum. Oh ya, kita diproses sebentar, Ustaz. Kita beralih. Proses. Oh, diproses ya. Ya, ya, Ustaz, silakan, Ustaz. Ya, kan ada analisis kurikulum. Saya mau lihat rekapannya. Berapa persen guru yang melakukan analisis kurikulum?
Sebenarnya kita semua melakukan analisis kurikulum, Ustaz. Kita sudah masukkan di Alsid. Ya, Saya izin untuk mencarinya sebentar ya, Ustaz ya. silakan. Di 36 ya, Ustaz. Ya, Oh, saya belum. Mana zoomnya tadi? Tolong saya izin berbagi, Ustaz. Nah, ini Ustaz. Nah, kemudian kita di sini memasukkan di dalamnya semua guru sudah melakukan identifikasi terhadap CP dan TP, analisis terhadap CP dan TP, Ustaz. Termasuk juga dengan kekerasan SIT. Demikian, Ustaz. oke, Jadi sebentar. bisa dikatakan 100%. Prosesnya seperti apa, Ustazah? Nah, ini kan pada saat kita raker, itu kita kan berkumpul semua. Kita mengumpulkan guru, kemudian mereka dibagi per fase. Nah, masing-masingnya nanti akan berbagi tugas untuk masing-masing TP dan ATP, kemudian juga modul dan segala hal yang menyangkut dengan perangkat pembelajaran. Oke, Jadi semua bagaimana Ustazah dilakukan bisa pada saat melihat, raker, Ustaz. Ustazah, bagaimana Ustazah bisa melihat bahwa PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, Nirupa, BJOK itu melakukan eh, proses, kemudian muatan-muatan yang lengkap antara afektif, psikomotorik, dan kognitif. Ya, kita punya deadline waktu pengumpulan. Nah, di sana teman-teman mereka wajib mengumpulkan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Kemudian kita punya data rekapan siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang masih berhutang belum mengumpulkan, Ustaz. Nah, kita selalu tagih terus dalam setiap rapat pekanan. Kita punya rapat pekanan di hari Jumat sore. Jadi setiap Jumat sore selalu kita himbau kepada kawan-kawan untuk segera mengumpulkan perangkat-perangkat ajar ini. Nah, khusus untuk yang persiapan sebelum mulai tahun ajaran baru atau pembelajaran baru, maka kita berikan waktu itu 2 sampai 3 minggu untuk penyelesaian. Oke, Ustazah, ini Demikian, kan Ustaz. dikatakan selesai mereka analisis kurikulumnya. Yang pertama dia eh, punya dokumen-dokumen, begitu ya? Iya, Ustaz. Dokumen analisis kurikulum untuk masing-masing mata pelajaran, begitu ya? Iya, Ustaz. Nah, ini kan rekapan yang di screenshot. Boleh nggak saya minta sebagai random saja mata pelajaran IPAS Ustazah Melani Putri di fase B itu analisis dokumen analisisnya. Di fase C, IPAS Ustazah ini Sri IPAS di fase B, Linda sebentar. Megasari. IPA, sebentar. Fase B, Oh, fase B. B, Bogor. B, Bogor. Iya, Sat. IPAS, gurunya Melani Putri. Melani Putri sama siapa? Kalau dua itu Melani Putri, Wulandari Wulandari. Zulwendri. Boleh dong lihat dokumen analisisnya? Oke, baik Ustaz. Minta Bisa yang dicarikan.
Ambil di hard disk dulu. Apa sambungan? Sambungan. Ustaz, mana sambungan? Izin sebentar ya, Ustaz, kita cari dulu. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Ustazah Ance. Ya, Ustaz. Ya, oke Ustazah Ance, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, di PR-kan saja. Nanti misalkan di-upload ya. Baik, Ustaz. Sesuai Kita yang punya saya insya minta, Allah. dicatat. Coba Ustazah dicatat. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Randomnya itu saya tadi minta fase B, IPAS, Melani Putri, tolong minta dokumen analisis kurikulum, gitu ya. Nanti diupload di visitasi. Nah, PR-kan saja. Gitu aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ini ada, Ustaz. Boleh saya kasih? Kan Oh, boleh. analisis. Berarti kalau ada Boleh, berarti Ustaz, nggak ya? PR. Ini Lihat saya di sini. tutup dulu. Silakan ditutup dulu. Oke. Stop, diperlihatkan. Oke. Analisis ya, Ustaz. Hmm. Ini random aja, Sebentar. artinya nggak mesti semua kan katanya tadi 100%. Nah, berarti kalau Ya, 100% Ustaz. kalau saya mau random begitu harus ada dong. Di mana dia? Enggak, ada punya saya. Tiga, tiga. Soalnya sekian tagang. Jadi menghilang apa yang tak tagang, nanti kayak cemburu. Ya. Ya. Belum bisa buka. Ada Ustazah? Bentar, Sat. Hmm. Ustadz, saya janjikan saja dulu, Ustadz. Nih, cari Oke, dulu, Ustadz. siap. Biar biar tidak Ya, memakan Ustadz. waktu begitu aja, janjikan saja. Oke, baik, Ustazah, Ustadz. baik, saya lanjut saja. Kita ke eh, nomor 37 nih di standar proses. 37. Kalau itu beda.
Nah, itu penilaiannya adalah pembelajaran disusun berdasarkan prinsip pembelajaran SIT, yaitu sajikan, internalisasi, dan terapkan. Nah, saya pengen tahu, Ustazah, berapa persen guru yang sudah menerapkan prinsip pembelajaran SIT? Saya nggak punya rekapannya nih. Iya, 100% Ustaz. Coba mana rekapannya? Jadi sebaiknya memang Ustazah itu membuat Ya, rekapan guru-guru yang ada di SDIT Azkia 2. Mereka melakukan nggak? Ya, sajikan, internalisasi, terapkan. Itu kemudian direkap berapa persen yang melakukan. Nah, itu bisa dilihat dari RPP atau modul ajar mereka atau berdasarkan observasi. Ini saya belum punya rekapannya, Ustazah. ya Ustaz, saya janjikan nanti insya Allah kita berikan Oke, rekapan. jadi ini nih saya share coba nih ya. Saya Mm-mm. coba share nomor 37. 37 itu eh, ketersediaan RPP atau modul ajar terpadu. Nah, itu saya harus melihat semuanya ada. Jadi ada rekapannya, ada dokumennya. Tuh, saya share screen. Misalnya seperti ini. Ini kan 37 itu ada di sini nih. Ini ya, 37 ya. Di nomor 3 ini. Nah, di sini saya tidak melihat rekapitulasi guru-guru yang melakukan prinsip pembelajaran SIT, sajikan, internalisasi, dan terapkan. Di sini WhatsApp. Nah, di sini TPATP, modul ajar, modul ajar, modul ajar, modul ajar, modul ajar. Nah, buatkan rekapan seluruh guru yang melaksanakan prinsip itu. Kemudian ditandatangani, distempel. Nah, buktinya baru dikirimkan di sini. Bukti-bukti bahwa mereka melakukan eh, apa tadi kan katanya 100%. Nah, 100%-nya saya harus bisa membuktikan dari mana 100%. Gitu, Ustazah. Kira-kira. Baik Ustaz, Jadi berdasarkan nanti kita tambah. indikatornya, tambahkan ya, dicatat ya. Ya Ustaz. Oke, dicatat nanti diuploadnya di visitasi. Ya, di visitasi. Oke. Saya belum bisa nilai nih berapa persen begitu ya. Berapa persen guru-guru yang melakukan prinsip pembelajaran sajikan, internalisasi, dan terapkan. Gitu ya. Baik Ustaz. Oke. Termasuk di nomor 38, ya, kan ada 3 prinsip penyusunan silabus. Oke. Ya Ustaz. Apa saja tuh prinsipnya? Kalau di sini silabus dibuat sesuai dengan analisis kurikulum yang telah dilakukan. Kemudian dalam silabus dikembangkan pengalaman belajar yang mengacu pada KI dan KD. Kemudian silabus memperhatikan tematik, memperhatikan keterkaitan antara mata pelajaran dengan tema yang dikaitkan. Nah, kita sudah di sana kita sudah masukkan ATP-nya, Sat. Nah, itu berapa persen? Jadi harus dibuat rekapannya. Coba kita lihat di nomor 38. Di pravisitasi 38 ini belum ada rekapannya. Iya, tidak ada rekapan. Nah, kami juga belum melihat nih di sini. Ya, di sini walaupun udah semua ini tapi
perlu nih rekapannya. Itu saja sih di rekapannya. Rata-rata rekapan belum ya. Ya, Ustaz. Oke, baik. Nah, saya sudah lihat di sini rekapannya belum ada. Makanya eh, oke. Insya Allah nanti kita tambahkan, Ustaz. Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya. 39. 39 itu RPP disusun memperhatikan 4 prinsip penyusunan. Nah, 4 prinsip penyusunan apa saja? Di sini RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Oke. Kemudian Lanjut yang RPP kedua. disusun dengan memperhatikan prinsip pembelajaran SIT dan terpadu. Yang ketiga. Kemudian rancangan pembelajaran memperhatikan keunikan, kemudian Yang pengembangan keempat. HOTS dan pesan Oke. global. Nah, ini kan pertanyaannya A, B, C, D, E-nya itu prosentase ya. Kalau A 86 sampai dengan 100%. Begitu ya. B Iya, 71 sampai dengan 85. Nah, Askia 2 ini berapa persen? Guru yang berapa? 100% insya Allah, Sa. 100%. Iya, Rekapannya mana? iya, direkapan lagi kena. Belum dibuat ya rekapannya ya. Iya, PR lagi. insya Allah. Rekap. Nanti berarti kurikulum nih banyak PR-nya membuat rekapan katanya 100%. Nah, kalau buat 100% buat rekapannya yang menyatakan bahwa guru-guru itu jadi nama-nama guru dia melakukan atau tidak seperti itu kemudian di bawah berapa persen misalkan 100%, oke, tanda tangani minimal ke kepala sekolah itu. Nah, selanjutnya setelah rekapan saya mau lihat satu saja modul ajar yang memuat tadi prinsip penyusunan RPP atau modul ajar. Boleh lihat kita bedah. Satu di sini Baik, Sa, saya share ya. share screen. Coba satu RPP. Bisa, Ustaz. Oke, silakan. Oke. Operator bisa bantu. Ini, Ustaz. Boleh. Diklik saja itu. Kita sudah masukkan di sana SKL JSIP. Hmm. Ada 3 Coba saya yang kita lihat. masukkan. Masih proses ya? Ya, ini Belum lihat ya? berkepribadian yang matang Belum dan berakhlak terlihat, belum mulia. terlihat. Ustazah, belum terlihat. Ya, Ini belum baru terlihat, baru Ustaz. iya, baru terlihatnya di Drive nih. Share screen-nya itu Tolong dong satu. Salah. Sebentar, Ustaz, kita minta tolong operator. ini proses ya. Operatornya tadi izin. Ustaz, tolong satu, Ustaz. Di sini Satria di sini bukan di sana. Nah, ini kan ini nih. Ini enggak keluar dia. Enggak keluar di sini. Kenapa enggak muncul dia? Bentar, Ustaz.
Yang tadi nggak ada di sini. Nah ini aja. Udah muncul, Set. Sedang Nah, proses. ini Set. Baik. Oke. Baik, identitas. Modul Iya. ajar SIT. Di atas tidak ada cover Azkia 2-nya? Tidak ada cover ya? Gini aja ya? Kita Atau sertakan di itu, halaman Set. atau di halaman pertama? Baik, Mestinya ada yang seperti ini. identitas. Ini kita tuliskan. Baik, identitas. Oke, identitas Di nama saat penyusun. mengumpulkan ada itu, Set. Oke, sebentar. Identitas fase C kelas 6 mata pelajaran elemennya elemen IPAS mata pelajaran IPAS. IPA. Kalau SD semuanya mata pelajarannya IPAS ya. IPAS. Ya. Kemudian PBL terus ke bawah kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, SKL JSIT. Oke, good. Terus sarana prasarana terus ke bawah. Sekalian saya mau lihat yang lain terus ke bawah. Oke, nah, oke di tujuan pembelajaran stop. Nah, terus lagi lihat tujuan pembelajarannya lagi, terus sampai selesai. Oke, stop. Tujuan pembelajaran naik lagi sedikit. Naik ke atas, Set. Iya, Di sebelah itu. baik. Nah, ini Ustazah Ance kurikulum. Tujuan pembelajaran ini kan dimasukkan adalah urutan-urutan atau Pintar. ATP, alur tujuan pembelajaran dari dia di kelas 1 ya? Kelas 6. Kelas 6. Oh, sebenarnya untuk penulisan kalau tujuan pembelajaran depannya itu 6. Misalnya 6, 16, 6, 17, 6, 18. Biasanya begitu. Nah, karena ini satu, kemudian dibuat 1, 1, 16. Nah, ini adalah ATP semuanya ke kognitif ya, betul? Pengetahuan ya, betul nggak? Ya. Memahami, mengidentifikasi, menjelaskan, mendeskripsikan, menjelaskan, menyebutkan, menjelaskan. Tujuan pembelajarannya semuanya Kognitif. pengetahuan atau kognitif. Nah, kalau di SIT, tadi kan sudah disampaikan di prinsip pembelajaran ya, di awal yang katanya Ustazah Ance 100%, itu melakukan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kalau di desain pembelajaran SIT, tujuan pembelajaran juga memasukkan bukan hanya kognitif saja, tetapi afektif dan psikomotoriknya juga dimasukkan. Tuh. Ini satu ya, bahwa tujuan pembelajaran dimasukkan. Nah, sama seperti halnya coba paling bawah sekarang lari langsung ke penilaian di bawah. Walaupun Ustazah Ance masih proses. Coba lihat. Turunkan ke bawah Ustazah. Terus ke bawah. Nah, di sini kan ada asesmen ya. Individu, formatif, teknik tertulis. Terus ke bawah. Terus. Yuk. Terus ditarik. Oke, terus dulu. Saya mau lihat. Terus ke bawah. Ya, bisa. Terus. Oke. Sudah habis tadi. Habis. Coba lihat. Kak, habis? Habis, Set. Kita Di bawah diatas tidak dulu. ada nih penilaian. Cuma kognitif aja nih jadinya. Ya kan? Oke, berarti yang 100% saya kurangi nih. Katanya 100%. Jadi kalau 100% itu Ustazah, pertama
kognitif, afektif, dan psikomotorik itu masuk di tujuan pembelajaran. Yang kedua, dia diproses melakukan. Misalnya dengan melakukan penilaian-penilaian dalam prosesnya, mengingatkan, kemudian di akhir ya ada assessment as learning, assessment of learning, assessment for learning yang terkait dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di assessment, di penilaian juga muncul nanti di standar penilaian. Ya, dia harus muncul juga penilaian bukan cuma kognitif saja. Nah, maka tadi Ustazah bilang ada, coba di atas ada SKL SIT. Coba perhatikan, udah memasukkan SKL SIT di atas. Nah, SKL JCT Ini Indonesia berkepribadian matang dan berakhlak mulia, memiliki wawasan yang luas, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh. Nah, ini kapan prosesnya dilakukan dalam pembelajaran ini? Kapan penilaiannya dilakukan dalam pembelajaran ini untuk 3 SKL SIT yang dituliskan di modul ajar ini? Nah, itu harus terlihat. Ustazah bisa menjawab. Kan di sini SKLJSIT dimasukkan. 1, berkepribadian yang ya, matang. 2, memiliki wawasan luas. 3, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh. Nah, ini sudah dimasukkan. kalau yang berkepribadian matang dan berakhlak ini observasi, Ustaz. Observasi ketika dia melakukan praktek. Kemudian untuk memiliki wawasan yang luas ini mestinya di kognitif proses PBM. Oke, Kemudian tadi sebentar. Di observasi. Nah, ketika observasi ada instrumennya ya. mestinya ada. Ada rubriknya ya. Nah, berarti di sini dimasukkan. Ada nggak? Tidak. Observasi. Nah, belum ada. Nah, kan jadi belum terlihat. Gitu, Zah. Mungkin nanti biar coba disampaikan ke teman-teman terkait dengan hal ini untuk penguatan kita. Sehingga, oh ternyata SIT ini sampai lengkap seperti itu. Gitu ya. Baik, Ustaz. Oke. Jadi standar prosesnya juga. Jadi besok nih juga ketika observasi lakukan. Pertama, modul ajarnya saya minta modul ajarnya. Kelas atas dan kelas bawah. Tujuan pembelajaran jangan hanya memasukkan kognitif atau pengetahuan saja. Oke? Di prosesnya terlihat, di penilaiannya juga terlihat. Bagaimana memperlihatkannya? Tadi ada instrumennya, ada rubriknya, atau ada LKPD-nya untuk pengetahuan. Gitu, Zah. Itu kan proses. Paham, Ustaz. Nah, Insyaallah. prosesnya kita bisa lihat. Oke, sudah dipahami. Baik, terima kasih. Cukup, Zah. Ini satu saja. Oke, saya sambil lihat-lihat juga nih. Ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, sampai beberapa pertemuan ya. LKPD-nya ada, LKPD 1, kunci jawaban, LKPD pertemuan 2, LKPD pertemuan 3, 4, 5, 6, sistem saraf. Nah, oke, Zaza. Oke, gantian saya yang share screen ya, mumpung kita lagi lihat ini sama-sama. Ini sama. Nah, nanti juga di penilaian, di kurikulum, begitu ya. Ini juga harus ada Islamic values. Tadi kan Ustazah bilang 100% guru melakukan internalisasi nilai-nilai Islam. Nah, ini bagus banget IPAS untuk mengenalkan sang Khalik tentang misalnya tubuhnya supaya bisa lebih dekat dengan Allah. Tapi saya klik-klik di sini tidak ada Islamic values dari Ustazah Sri Linda Megasari.
Ya, Sri Linda Megasari, fase C, kelas 6, IPAS, begitu ya. Nah, Di di bagian sini pemahaman bermakna itu ada, Ustaz. pemahaman bermakna di sini ya, melakukan sholat dan puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, ini masuk ke Islamic values ya. Kemudian di Oke, bagian saya ukhrawinya, Ustaz. merahin. Di bagian ukhrawi saya coba lihat. Peserta didik memahami setiap yang ada di alam ini adalah bentuk karunia dari Allah. Kita patut mensyukuri nikmat karena Allah tersebut dengan menjaga kesehatan. Ini ya kan? Guru Ya, Ustaz. memahami. Nanti ketika ukhrawi ini, apa kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, oleh siswa untuk memahami ini? Nah, apakah ada instrumen, apakah ada video mereka mendengarkan atau ucapan dari guru? Di sini kan ukhrawi, ini kan aktivitas nih. Kayak misalkan mengaplikasikan, peserta didik mengaplikasikan pemahaman tentang siswa gerak manusia. Nah, ini perlu kalimatnya mengaplikasikannya apa kegiatan yang dilakukan siswa saat aplikasikan. Nah, di sini juga peserta didik memahami. Ini belum ada aktivitas nih, belum ada kegiatan nih. Peserta didik memahami setiap yang ada di alam ini adalah bentuk karunia dari Allah. Nah, untuk memahami itu delivery gurunya pakai apa? Apakah anak-anak disuruh diajak keluar, muhasabah begitu? Ataukah anak-anak diam di situ mendengarkan video? Ataukah anak-anak diminta untuk refleksi? Harus ada aktivitas nih, Zah. Harus ada. Ya, oke. Iya, tertulis memang tidak ada di situ. Nah, nanti sampaikan ke guru-guru untuk Kesalahan lebih kami di sana, jelas. tapi proses ke PBM itu ada. Nah, proses PBM itu ada, itu harus jelas nih untuk membuat aktivitasnya. Karena kalau misalnya RPP ini, desain pembelajaran ini, modul ajar ini dilakukan oleh orang lain. Jadi harus bisa sama SOP-nya. Gitu, Zah. Halo? Halo? Putus ya? Tes, tes. Apa set terlempar dari set menunggu set. Terlempar ya. Oke, kita tunggu. Maaf Ustadz terlempar tadi saat. Ya, baik. Zah, ini di instrumen-instrumen untuk standar proses, ya, itu yang prosentase-prosentase perlu dibuatkan rekapan, Zah. Baik Ustadz. Ah, jadi rekapannya itu biar kita tahu, saya tahu berapa persen yang sudah melakukan gitu. Siap Ustadz, nanti kita akan siapkan di dalam masing-masing butir rekapan. Ya, lihat butir-butirnya. Kalau Ustazah itu punya
prosentase itu berarti kita butuh rekapannya. Gitu, Zah. Ya, Ya. Ustaz. Ustazah punya ini enggak instrumen yang seperti ini? Punya, Ustaz. Nah, ini kan ada bacaannya. Misalnya 38, silabus disusun dengan memperhatikan 3 prinsip penyusunan. Nah, kemudian sebanyak 86%, 100% silabus sudah memperhatikan 3 prinsip penyusunan. Nah, berarti untuk tahu 86% sampai dengan 100%, Ustazah harus mempertanggungjawabkan dengan membuat rekapannya yang memastikan itu berapa persen. Nah, selain itu saya harus memastikan ini. Gitu ya, Zaya? Ya. Ini hampir semua di standar proses banyak yang pakai prosentase, tapi saya tidak mendapatkan rekapannya. Oke ya. Oke. Bukti konkret aja sama. Baik. Lanjut lagi. Saya ke masih ke standar proses ya. Baik, Ustaz. Tadi saya perlu nanti kalau sudah ada rekapan saya bisa dibantu ya. Di bagian visitasi ya, Ustaz? Iya, betul. Nah, di bagian visitasi nanti dikirim semua butir-butir. Jadi ada beberapa ya, misalkan nanti ada link video, ada nah 40 juga setiap bidang studi memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus. Itu perlu dilihat dulu. Itu ya, belum ada rekapannya ini. Jadi Ustazah, untuk melihat bahwa minimal 86% guru melakukan pembelajaran terpadu, itu berarti semuanya sudah mengumpulkan Ustazah. Gitu. Kalau misalkan ada dari 20 guru misalnya, 10 belum mengumpulkan model pembelajaran terpadu atau modul ajar terpadu, maka baru 50%. Gitu saja. Nah, saya perlu rekapan dan perlu bukti. Siap ya? Ya, Oke. Ustaz. Pendidik menerapkan model pembelajaran terpadu. Itu berapa persen, Ustazah? Ini perlu bukti juga nih. Ya, kita nggak punya rekapannya. Tapi kita semua melakukan itu, Ustaz. Terpadunya. Untuk bisa memastikan Ustazah menyatakan 100%. Apa nih? Jangan sampai salah persepsi. Kayak tadi sudah dianggap terpadu, tapi saya lihat modul ajarnya belum terpadu. Nah, misalnya seperti itu. Gimana, Zah? Ini di tingkat teman-teman, barangkali ada semacam ini, Ustaz, mereka belum paham betul dengan apa yang dimaksud dengan terpadu. Karena di antara teman-teman kita ada juga yang sehingga mereka mengadopsi saja contoh modul yang sudah ada sebelumnya. Nah, berapa di kali situ. pelatihan pembelajaran terpadu? Sudah berapa Pembelajaran kali? terpadu. Pembelajaran terpadu kita laksanakan itu sekali 2 tahun itu, Ustaz. Namun kita ada beberapa dalam Zoom juga, Zoom pelatihan itu sering.
Mhm. 1 sampai 3 bulan itu kita laksanakan. Namun Baik, kita saat untuk infeksi ada informasi Ustaz ada jadi kun- kurang stabil. Maaf Ustaz, sinyalnya kurang stabil. kurang stabil ya. Jadi yang eh, 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 kita juga ada beberapa kemudian berganti. Demikian Ustaz. Baik. Nah, Ustazah, saya boleh tanya dong, ini kan kurikulum. Eh, ada 3 langkah pembelajaran dalam prosesnya, ya. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran itu apa saja, Ustazah? Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Hmm. Ada Oke, pendahuluan, isi, dan pendahuluan atau kegiatan inti dan kegiatan penutup. awal, inti, dan penutup. Kalau awal itu apa saja? Inti. Awal. Kita lakukan apersepsi, Ustaz. Persepsi, Di sana kemudian juga ada oke. pengkondisian siswa juga kita doa, ada sesi dan kemudian juga ada sedikit ice breaking ya. Untuk memastikan bahwa guru-guru itu melakukan kegiatan awal yang ada apersepsinya, ada nilai-nilai Islamic values-nya, kemudian menyenangkan dan kondusif, apa yang dilakukan saja oleh kurikulum atau sekolah? Kita supervisi, Ustaz. Supervisi. Oke. Nah, dari hasil supervisi itu, berapa persen guru yang proses pembelajarannya seperti itu? Kita mengambil poinnya di 86 sampai 100, Ustaz. Oke, itu Ustazah bisa menyatakan 86 sampai dengan 100 itu Kita punya buktinya apa? data supervisinya, Ustaz. Izin, Ustaz, apanya? Ini eh, baterainya hampir habis. Oh ya, siap, siap. Boleh diselesaikan dulu. Oke, Ustaz. Oke, sudah Baik, lanjut? Ustaz. Oke. Nah, ini saya nanti perlu bukti ya. Tadi 86 sampai 100 itu rekapannya, kemudian paling tidak ada pernyataan dari sekolah bahwa memang 86 sampai dengan 100. Nah, bisa dibuktikan dengan saya mengecek RPP-nya. Kita diberikan RPP atau modul ajar. Baik, Ustaz. Baik, sekarang ke 43, Ustazah. Bisa ke 43? Yuk, bisa disampaikan 43, bisa dibacakan, kemudian berapa persen? 43.
Di sini. Sini 44, Sat. 44 ya. Baik, start 43 itu pengelolaan kelas. Mhm. Oke, pengelolaan kelas. Gimana pengelolaan kelas? Ya, pengelolaan Ada di kelas mana posisi Azkia 2? ya melingkupi kepada ya untuk kita di kelas di situ kita miliki kelas yang sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kadang kita layout kelas itu kita buat sekali sebulan itu bertukar. Ada dalam bentuk pengelompokan, kemudian juga perorangan sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Kemudian di kelas itu juga terdapat display kelas yang memuat ada tulisan-tulisan siswa, kemudian karya siswa, dan juga yang berhubungan dengan pelajaran. Itu Kemudian terstandarisasi yang di semua kelas kelas. juga kita ya di kelas kita menempatkan 2 orang guru, Mhm. walas utama dan walas kedua. Mhm. Walas utama ini bertugas lebih tugas penuh untuk pengawasan anak, kemudian yang membantu itu adalah walas kedua. Nah, kemudian kita juga di dalamnya ada juga budaya kelas, di mana di dalam budaya kelas kita biasakan kepada anak-anak untuk 5S, budaya 5S. Dan juga kita membiasakan anak-anak di kelas untuk membuang sampah tidak hanya di tempat sampah ada yang di kelas, tapi kemudian sampah-sampah itu di jam istirahat, kemudian di jam setelah makan, mereka langsung mengumpulkan sampah di tempat pengumpulan sampah yang berada di lantai 1. Nanti mereka juga dilatih untuk sampah terpilah. Kita hubungkan nanti dengan adiwiyata. Gitu, Sa. Kemudian Baik. juga kita Cukup, biasakan saya pikir cukup. Sudah, cukup. Ya, cukup. Nah, sekarang bagaimana guru menjalankan pembelajaran yang berbasis IT? Nah, seperti apa? Ini kita memakai ini Infocus, kemudian juga kita punya labor komputer juga. Nah, jadi di sana TPACK kita mengakomodir anak-anak untuk belajar menggunakan prinsip TPACK. Oke, Ustazah. Sekarang saya langsung ke Ustazah. Tadi saya minta Ustazah untuk share screen. Kemudian minta bantuan untuk operator. Nah, ini perlu pembelajaran IT nih. Ini kan online juga bagian dari tuntutan begitu ya. Berarti semua guru juga harus bisa share screen, bisa tidak terkendala gitu. Nah, ini gimana? Ini wakil Ya, kurikulumnya. jadi begini Ustaz, Ya, kita waktu COVID itu kita melaksanakan Zoom meeting gitu kan. ya, Kita sering siap. sekali. Nah, sekarang ini kita sudah mulai jarang menggunakan untuk Zoom meeting. Kita menggunakan Google Meeting gitu kan. Nah, Oh, Google jadi Meet. di sana kita agak kagok sedikit gitu. Jarang Oh, siap. berbagi ini menggunakan. Nah, Nah, maaf gitu. Ustaz. Siap. Hal kecil aja. Nah, Ustazah juga bisa untuk mengoperasikan Infocus begitu ya? Bisa, Ustaz. Bisa. Nah, yang lain juga bisa. Guru-guru 100% bisa. Alhamdulillah bisa, Ustaz. Iya, Karena soalnya di tiap operatornya kelas kita itu punya Infocus. setiap kelas punya Infocus ya. Infocus. Setiap guru punya laptop. Punya laptop. Setiap kelas bisa WiFi.
Bisa WiFi, kita punya jaringannya. Punya jaringan. Tapi setiap kelas tidak punya operator. Oh, Operator ada tidak. berapa? Ada satu. Operatornya Operator ada gurunya, berapa? Sat. Eh? Operatornya guru yang bersangkutan. Oh iya, kasihan operator kalau setiap guru Kalau harus punya operator. operator untuk sekolah ada, Sat. Oh gitu, ya ya ya. Nah itu perlu pelatihan lagi terkait dengan IT ya. Oke, nanti Siap, kan Sat. ada Ustazah, coba saya mau lihat. Ustazah, coba saya mau lihat. Tunjukkan kepada saya katanya 100% ini bahwa guru IT, TIK, pembelajaran TIK tadi kan nomor berapa tadi? Nomor 43. Yang 43. Oke, 43 katanya semuanya sudah menjalankan pembelajaran berbasis 44, TIK. Ustaz. Nah, biasanya ya 44. Ini beragam ini. Bukannya bukannya 45. 45, Ustaz. Oke, 45. Nah, sekarang cari lagi satu modul ajar, tolong di-share screen yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan IT, bisa pakai Infocus, kemudian bisa misalnya pakai pembelajaran IT, entah kuisis atau entah nonton YouTube atau apa yang berkaitan dengan TIK. Nah, itu perlu Ini, dicontohkan Ustaz. tuh, makanya buat rekap, kemudian dibuktikan dengan modul ajar yang menunjukkan guru-guru itu melakukan pembelajaran berbasis TIK. Coba mana 45. Bentar ya, Ustaz. Nah, ini saya diperlihatkan data perangkat IT. Buku Rusdan. Oh, nggak bisa buka. Belum keluar ya. Ini. Ini, Ustaz. Mana? Ini di sarana dan prasarana kita punya lab. Oke, itu baru di situ ya. Coba lihat lagi ke bawah. Kan ini kan LCD